Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke-13. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-13 ini, materi kita adalah fraud pada manajemen perusahaan. Di mana materi ini lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu materi pertemuan yang ke-11. Masih mengenai fraud atau pelanggaran. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, fraud pada bagian marketing. Kemudian yang kedua, fraud pada bagian produksi. Yang ketiga, fraud pada bagian keuangan dan tugas auditor. Yang keempat, fraud pada bagian sumber daya manusia. Yang kelima, bentuk-bentuk tindakan investigasi fraud dengan pendekatan interview. Yang keenam, beberapa solusi mencegah terjadinya risiko fraud. Nah, fraud pada bagian marketing. Untuk bagian marketing, tindakan fraud bisa terjadi dalam beberapa bentuk yang secara umum adalah yang pertama, membuat rencana promosi yang berlebihan atau yang memberi kesan bahwa dibutuhkan promosi besar-besaran dan itu berkesan di luar kewajaran, sehingga di sini dibutuhkan anggaran biaya promosi yang lebih besar dari event yang dilakukan. Kemudian, tindakan yang kedua yaitu melakukan promosi suatu produk, namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, menjual barang tester yang seharusnya itu adalah dipakai untuk tester saja, dan mengambil keuntungan itu sebagai keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat, mengambil barang tester dan hadiah untuk menjadi milik pribadi. Nah, ini sering dilakukan ya. Kemudian yang kelima, menjual barang hadiah kepada konsumen. Kemudian yang keenam, memakai fasilitas kendaraan dinas pada saat melakukan promosi dan jasa ke daerah-daerah untuk urusan pribadi. Kemudian yang kemudian lain-lain. Nah, kemudian pada bagian produksi, fraud bisa terjadi dalam berbagai hal. Yang pertama itu mencampurkan produk tertentu dengan jenis lain. Kemudian tindakan mencetak ulang buku-buku yang sudah berakhir batas perjanjiannya tanpa seizin dengan pengarang. Kemudian pada penjualan jenis Tetramak dicampur dengan bensin. Dan yang keempat, hasil pembuangan limbah pabrik adalah tidak diolah terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, membeli bahan baku namun meminta lebih sebagai bentuk bonus dan menyimpan bonus tersebut di rumah karyawan. Kemudian yang keenam, menginformasikan kepada pihak bagian keuangan bahwa stok di gudang sudah mulai menipis, padahal stok bahan baku masih tersedia. Yang ketujuh, menggunakan merek dagang dari perusahaan lain tanpa sepengetahuan mereka. Nah, fraud pada bagian keuangan dan tugas auditor. Adapun untuk bagian keuangan itu sudah jelas jika kecurangan atau fraud itu dikaitkan dengan perubahan pada angka-angka pada laporan keuangan, di mana angka tersebut tidak lagi disajikan sewajarnya, tapi sudah dirubah-rubah, dan itu sering terjadi karena adanya tekanan dari pihak manajemen. Sehingga informasi yang diperoleh oleh pabrik adalah bukan lagi informasi yang sebenarnya, namun sudah dipenuhi dengan rekayasa. Kemudian, fraud pada bagian sumber daya manusia. Yang pertama, membuat
gelar kesarjanaan palsu atau fiktif. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita bukan sarjana, jangan memakai gelar sarjana. Kemudian yang kedua itu menerima sogokan, itu nggak boleh juga. Kemudian yang ketiga, menerima karyawan yang berasal dari hubungan famili, namun kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, membayar gaji karyawan yang berasal dari hubungan famili. Kemudian yang kelima, membuat surat sakit palsu, padahal yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan bisnis yang bersifat pribadi. Kemudian yang keenam, itu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sering terjadi pada karyawan. Kemudian bentuk tindakan investasi fraud dengan pendekatan interview. Yang pertama, gunakan cara interogasi yang halus dan sopan. Hindari kekerasan dan intimidasi. Kemudian yang kedua, gunakan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. 3, kemukakan fakta bukan opini. 4, tugas 2 orang interviewer, 1 menyaksikan dan 1 lagi mencatat. Kemudian gunakan alat perekam. Dengarkan jawaban tersangka dengan penuh kesabaran. Lakukan interupsi hanya untuk memperjelas jawaban tersangka. Dan yang ketujuh, ajukan pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian tersangka untuk menceritakan dengan kata-kata sendiri kejadian yang sebenarnya. Yang ke-8, walaupun sulit, coba untuk mengetahui apakah tersangka berbohong atau menjawab dengan jujur. Yang ke-9, jangan diperbolehkan tersangka kembali ke ruangan kerjanya untuk menghindari lenyapnya bukti-bukti yang diperlukan. Yang ke-10, perhatikan body language-nya. Kemudian yang ke-11, jangan mengajukan pertanyaan yang bersifat memancing emosi harga diri. Karena jika itu terjadi, maka pertanyaan yang diajukan akan membuat si tersangka emosi. Nah, ada beberapa solusi mencegah terjadinya resiko fraud atau resiko pelanggaran. Yang pertama, tingkatkan pengadilan yang terdapat di perusahaan. 2, lakukan seleksi pegawai secara ketat. Gunakan jasa psikologi dan hindari kata beleci dalam penerimaan pegawai. 3, tingkat keandalan internal audit departemen. 4, berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai. Yang kelima, lakukan hak-hak para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Kemudian yang keenam, lakukan pembinaan rohani. 7, berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan. 8, tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. 9, manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Dan yang ke-10, buat kebijakan mengenai fair dealing. Itu tadi materi kita pada pertemuan ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.